Kita lanjut dengan materi kita. Yang pertama, susunan mikroskop. Mikroskop terbagi atas dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian-bagian optik sebuah mikroskop adalah sebagai berikut. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Ini yang disebut dengan lensa okuler. Besarannya bermacam-macam, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, bahkan ada yang 100 kali. Lensa okuler ini, lensa yang dekat dengan mata pengamat, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Bayangan yang dihasilkan lensa ini adalah maya, tegak, dan diperbesar. Itu lensa objektif. Yang kedua adalah lensa objektif. Ini maksudnya tadi lensa okuler ya, bukan lensa objektif. Lensa okuler. Yang kedua, lensa objektif. Kita lihat di situ lensa objektif. Lensa objektif adalah yang ini. Ini namanya lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan lensa yang dekat dengan benda yang akan diamati. Lensa yang dekat dengan benda yang akan diamati. Bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa ini adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Itu lensa objektif. Lensa yang dekat dengan benda. Pemilihan lensa objektif dilakukan dengan memutar revolver. Ini namanya revolver ini. Kita memilih besaran berapa kita mau, kita putar sesuai dengan perbesarannya. Ya, dia lengket pada revolver. Nah, pada umumnya kekuatan lensa objektif ini ada 4 kali, 10 kali, 25 kali, hingga 40 kali. Yang ketiga, bagian optik adalah reflektor. Lihat di buku Anda, ada di situ namanya reflektor. Reflektor ini adalah cermin. Ya. Terdiri atas cermin datar dan cermin cekung yang berfungsi untuk mengarahkan pantulan cahaya yang masuk atau mengenai lensa objektif. Saat cahaya kuat, gunakanlah cermin datar agar cahaya tidak berlebihan. Ketika cahaya kurang atau kurang kuat atau saat mendung, gunakanlah cermin cekung. Ini yang dikatakan cermin cembung. Ini yang dikatakan cermin cekung, ini yang dikatakan cermin cembung. Ini yang cekungnya, ini yang cembungnya. Sekarang yang berikut, bagian-bagian mekanik dari suatu mikroskop adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kondensor. Merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya sehingga dapat menerangi preparat. Pengaturan dilakukan dengan cara menggeserkan naik atau turun. Lihat di dalam buku Anda, namanya kondensor. Kita lihat ada di bagian sini kondensor, yang di sini ini. Ya, kondensornya ini di bagian bawah. Ya, ada kondensor ini. Ya, namanya kondensor. Ya. Yang ke berikut, pengarah kasar atau makrometer.
digunakan untuk menaik turunkan tubus mikroskop secara cepat agar diperoleh fokus bayangan benda. Lihat di dalam bukunya. Ini yang dikatakan ya makrometer ini untuk menaik turunkan tubus ini. Ini yang dikatakan makrometer. Yang berikut pengarah halus atau mikrometer digunakan untuk mencari bayangan yang paling jelas. Ini yang dikatakan mikrometer. Ya. Ini, lihat di dalam buku paket Anda ada di situ mikrometer, makrometer untuk menaik turunkan tubus, dan ini untuk mencari bayangan agar terlihat dengan jelas. Yang berikut revolver digunakan untuk memilih lensa objektif yang dikehendaki. Kita lihat di situ revolver, ya, revolver yang di bawah tercermin ini sebenarnya yang dikatakan revolver ini yang dikatakan ini, ya. Oke. Yang berikut meja benda digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diamati. Ini meja benda. Jadi kalau kita mau mengamati benda sesuatu, kita letakkan di sini, ya, menggunakan kaca preparat. Ada deck glassnya untuk menutup kaca benda, baru dijepit dengan penjepitnya. Ini namanya penjepit. Yang berikut, penjepit objek digunakan untuk menjepit kaca objek yang akan diamati agar tidak mudah tergeser. Ini penjepitnya. Dan yang berikut, lengan mikroskop merupakan bagian atau tempat yang digunakan untuk memegang mikroskop. Ini namanya lengan mikroskop. Yang ini. Dan yang berikut, kaki mikroskop merupakan penyangga berdirinya badan mikroskop. Ini yang dikatakan kaki mikroskop. Yang ini. Berikut, tubus, tabung yang menghubungkan lensa objektif dan okuler. Ini yang dikatakan tubus, ya, menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Jadi itulah susunan mikroskop, terdiri dari bagian optik dan bagian mekanik. Ada dua bagian mikroskop, optik dan mekanik. Optik tadi terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan reflektor. Sedangkan bagian mekaniknya tadi ada kondensor, ada pengarah kasar atau makrometer, ada pengarah halus atau mikrometer, ada revolver, ada meja benda, ada penjepit objek, ada skrup, lengan mikroskop, kaki mikroskop, tubus. Kita lihat skrup, ya, ada skrup di bagian bawah, ya, di bagian bawah di sini sebenarnya skrupnya ini kalau ini, ya, ini skrupnya. Bisa antara kaki dengan lengan bisa terlepas. Ini bisa kita kasih keluar. Ini namanya skrup. Ya. Biasanya pada setiap mikroskop disediakan beberapa lensa okuler dengan variasi kekuatan. Lensa ini mudah dilepas ataupun dipasang kembali sehingga mudah dipertukarkan. Lensa okuler berkekuatan perbesaran 10 kali, 12,5 kali, atau 15 kali, bahkan sampai 100 kali yang ini. Lensa okuler. Pada model mikroskop tertentu, makrometer tidak menggerakkan tubus, melainkan meja benda. Itu pada mikroskop yang lain. Karena ini mikroskop model lama, mikroskop cahaya, maka kita hanya melihat melalui mikroskop yang lama ini. Sekarang kita lanjut dengan yang kedua, penggunaan mikroskop.
Kita perhatikan di dalam buku langkah-langkah yang digunakan untuk mengamati suatu objek dengan menggunakan mikroskop. Yang pertama, naikkan tubus mikroskop. Ini ya, naikkan tubus mikroskop. Oke, saya kasih turun dulu. Kita naik. Ini menggunakan makrometer atau pemutar kasar. Ini ya, naik turun. Ya. Hal tersebut bertujuan agar lensa objektif tidak menghalangi kita pada saat menempatkan objek yang akan diamati. Maksudnya kita naikkan supaya kita tidak menghalangi, kita lihat sudah pas atau tidak. Itu maksudnya. Yang kedua, pilih lensa objektif paling lemah. Misalnya perbesaran 4 kali dan seterusnya. Ya, pilih lensa objektif. Ini tadi lensa objektif, yang di atas lensa okuler. Kita pilih yang paling lemah dulu. Paling lemah itu 5 kali. Ya. Nah, mengapa? Hal itu dimaksudkan agar objek dapat terlihat secara keseluruhan. Yang ketiga, atur reflektor untuk memasukkan cahaya ke mikroskop. Kita atur reflektornya. Kita atur yang ini reflektor, cari yang terbesar. Atur juga cerminnya, kita menggunakan cermin cekung atau cermin datar. Kita atur, baru kita pilih ukuran lensa objektif yang lemah, yang paling lemah. Kalau kita pilih, kita putar revolver ini. Ya, kita putar, pilih yang lemah dulu, yang pertama, baru kita amati cahaya sudah nampak tidak. Kalau tidak, kita atur dengan cermin. Iya, cahaya sudah mulai nampak. Yang berikut, tempatkan objek yang akan diamati tepat di bawah lensa objektif. Oke, kita tempatkan benda itu harus lurus dengan lensa objektif, tepat pada di bawah lensa objektif di sekitar sini, baru kita jepit. Yang berikut, dengan menggunakan pengarah kasar, turunkan tubus sampai diperoleh bayangan benda yang paling jelas. Sekarang kalau kita sudah letakkan bendanya, turunkan mikroskopnya sampai terlihat bayangan benda dengan jelas. Yang berikut, untuk menemukan sasaran yang dicari, geser kaca objeknya. Kita geser kacanya sampai terlihat bayangan benda. Berikut, jepit kaca objek dengan menggunakan penjepit objek, lalu amati objeknya. Sudah digeser, baru kita jepit, baru kita amati. Yang berikutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, putar pengarah halus untuk melihat benda yang lebih jelas lagi. Kita menggunakan mikrometer atau pemutar halus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan mikroskop. Yang pertama, jangan arahkan reflektor pada sumber cahaya langsung karena pencahayaan yang terlalu kuat dapat merusak mata. Jadi jangan bawa di dekat matahari. Ya, cukup dalam ruangan kita